Engkaulah sukacita kami. Engkau yang membuat hati kami bergembira dan tetap memiliki pengharapan. Sekalipun daging kami semakin lemah, semakin tidak berdaya, berbagai pencobaan ujian datang di hadapan kami, tapi kami tetap kuat bersama Tuhan, karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, karena kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Engkau lebih dulu mengasihi kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur damai sejahtera-Mu ada bersama dengan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini 2 minggu kita bicara tentang pencobaan. Dan ini mungkin masih akan diperpanjang lagi ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya rindu sekali bahwa kita menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang teguh, bahkan melekat dengan Tuhan itu dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Amin. Jadi kesukaran itu akan membuktikan, kesukaran itu akan menyatakan kita ini orang yang setia atau tidak. Haleluya. Jadi sementara saya berjuang, berdoa untuk hal ini, saya dapat telepon dari senior saya. Ini saya cerita penting buat kita. Kemarin waktu saya sampaikan pemberitahuan bahwa akan ada pelayanan media yang terus jalan, tiba-tiba senior saya telepon dari tempat yang jauh sekali. Jauh di Ambon sana. Dia cerita dan banyak hal, tapi satu tema yang ini ada hubungannya dengan apa yang saya rindu sampaikan begini. Saya bersyukur ada di sini katanya, karena hamba-hamba Tuhan di sini ini keras luar biasa begitu ya. Dan jemaat Tuhan yang tertanam di sini, ya di sana ada sekitar 250 orang jemaat dan yang komit yang ibadah biasanya di bawah 200 ya. Tapi yang diceritakan adalah jemaat Tuhan ini orang-orang yang sangat kuat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, melekat dengan pelayanan-pelayanan. Dari mana kita tahu? Karena di sana banyak pencobaan. Dengar ya, di sana banyak pencobaan ya. Orang membunuh macam-macam kan di sana juga. Tetapi mereka komitmen dengan Tuhan serius, komitmen dengan pelayanan serius. Dan hamba Tuhan di sana ini gak seperti saya ini. Saya ini Jawa sabar, sekeras-kerasnya saya ini belum apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya rindu bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang yang betul-betul komitmen dengan Tuhan, mencintai Tuhan dan pelayanan bukan karena keadaan kita baik. Karena Yesus sudah mencintai kita. Amin. Yesus sudah mencintai saya dan saya mencintai Yesus. Jadi harus kuat bukan karena saya menerima yang baik. Bukan karena saya menerima berkat itu saya cinta kepada Tuhan. Itu bukan cinta sejati. Cinta yang sejati itu sekalipun kita ditolak, diperlakukan tidak baik, ya Bapak Ibu dikecewakan, tapi tetap cinta kepada Tuhan, itu teruji, haleluya. Kepada pemimpin-pemimpin, kepada teman-teman pelayan, yang satu dengan lain mungkin tidak baik, tapi tetap pelayanan, itu cinta yang teruji. Haleluya. Bagaimana kita membuktikan rumah ini kuat? Bagaimana membuktikan gubuk ini tahan? Kalau ada angin, ada badai, ada hujan. Dan saya pernah di sini lihat sampai goyang-goyang, udah patah ini. 1, 2, 3, udah patah semua. Ini udah luar biasa, berapa lama tahan. Jadi untuk membuktikan sebuah bangunan itu kuat adalah memang harus ada pencobaan. Harus ada ujian. Kalau orang berkata, Tuhan, aku marah dengan pencobaan, aku marah dengan ujian. Bapak Ibu tidak akan pernah tahu kualitas imanmu. Tidak akan pernah tahu kualitas cintamu kepada Tuhan. Haleluya. Jadi bukan kita minta diuji. Bukan kita minta dicoba. Malah kita berdoa, Tuhan kalau boleh, lakukan. Tapi tidak ada yang bisa menolak ketika Tuhan mau. Jadi keadaan yang sukar itu ingin menunjukkan seberapa dalam cinta kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya diingatkan dengan satu cerita di dalam Kidung Agung. Ini jarang saya cerita Kidung Agung ya Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat Kidung Agung pasal 8. Jadi saya rindu orang-orang Medan, jemaat, hamba-hamba Tuhan ini orang-orang yang tahan uji. Tahan pencobaan. Tahan pukul, lain lagi ya. Tahan dengan banyak masalah. Kalau hanya hujan, gerimis, bukan apa-apa itu. Ya. Saya dimaki-maki, diusir, difitnah, diomongin orang. Jalan terus, itu baru teruji. Hidup ini gak bisa hanya dipuji-puji terus. Hidup ini gak mungkin hanya baik-baik, gak ada itu. Ya,
kecuali ini namanya Taman Firdaus. Ini bukan Taman Firdaus. Ini adalah Eden yang sudah rusak. Ya. Oke, coba kita lihat Kidung Agung pasal 8. Ya, saya jarang bicara tentang hal ini. Ayat yang kelima, yuk kita lihat. Saya tergerak sekali karena kalau di Jalan Suci, ini Kidung Agung ini adalah salah satu pelajaran yang sangat digemari. Kenapa? Karena ini menyatakan tentang hubungan cinta. Semua karena cinta, ya. Cinta itu indah luar biasa, ya. Makanya ada orang yang panggil istrinya cinta, panggil suaminya cinta, ya. Itu luar biasa. Oke, kita baca 5, 6, dan 7 sama-sama. Cinta kuat seperti maut. Oke, 1, 2, 3. Siapakah dia? Ya. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan. 5, 6. Aku seperti materai pada hatimu. Ya. Seperti materai pada hatimu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Ya. Sekalipun orang memberi segala harta, Namun pasti akan dihina. Ini cinta. Cinta kuat seperti maut. Sama-sama. Cinta kuat. seperti maut. Ya, jadi cinta Yesus itu seperti maut. Artinya cinta Yesus itu sampai kepada maut tidak berubah. Jadi Kidung Agung pasal 8 ini Bapak Ibu ayat 5 dan 6, 7 itu adalah puncak atau inti dari kitab Kidung Agung. Ya, semua Kidung Agung ini intinya adalah hubungan cinta antara jemaat dengan Tuhan yang digambarkan dengan hubungan antara Raja Salomo dengan seorang perempuan yang bernama Solamit. Ya, Solamit. Jadi dalam ensiklopedia atau sejarah ini susah dicari siapa itu namanya Solamit itu. Ya, bukan permaisuri. Jadi macam-macam. Dia bukan permaisuri, dia bukan istri satu-satunya karena istrinya banyak, gundeknya juga banyak. Tapi Salomo ini mencintai seorang gadis. Sekali lagi, seorang gadis yang datang dari datang dari mana? Ayo lihat dulu. Ya, lihat situ. Gadis itu datang dari mana? Dari padang gurun. Jadi bukan datang dari kota, bukan datang dari kampung, bukan datang dari negeri yang baik. Dia datang dari padang gurun. Bisa bayangkan kalau orang datang dari gurun, pasti dia panas, dia hitam. Disebutkan di sana juga dia adalah seorang penjaga kebun anggur. Jadi seorang gadis yang ada di padang gurun, kerjanya di kebun anggur. Ini kita bisa bayangkan, pasti dia gak akan putih, gak akan cantik setelah lahiriah, pasti hitam dan macam-macam ya. Kita bisa bayangkan begitu. Nah, yang aneh adalah kenapa Salomo ini mencintai perempuan yang seperti ini, melebihi dari semua permaisuri dan gundiknya. Itu inti Kidung Agung. Kenapa Salomo itu mengasihi perempuan yang satu ini dibandingkan dengan yang lain yang lebih cantik-cantik, anak raja dan lain sebagainya? Jawabannya adalah ini gambaran dari jemaat. Ini gambaran dari kita. Ini gambaran dari kita semua yang dipanggil ini berasal dari padang gurun. Keadaan semua kita tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita ini sebelum ikut Tuhan juga tidak baik, mengalami pencobaan, ujian. Jadi sesudah masuk ikut Tuhan, jangan benci karena itu membuat kita makin mantap untuk mencintai Yesus. Haleluya, ya. Oke, kita lihat. Jadi perempuan ini berasal dari padang gurun. Keadaannya tidak baik.
Kemudian ayat yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah, ini sebenarnya dalam terjemahan lain judulnya adalah nyanyian wanita. Ini bukan nyanyiannya Salomo, itu nyanyiannya wanita. Jadi wanita yang dicintai itu berkata begini di dalam ayat 6. Apa katanya? Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Apa gambaran meterai? Tahu meterai? Meterai itu untuk dilengketkan yang pertama, Pak. Ya, Bapak Ibu, meterai itu dilengketkan. Jadi ada entah surat apa saja, meterai itu artinya dilengketkan di sana, dilekatkan di sana, ya, itu artinya dimeteraikan. Nah, hubungan yang dimaksudkan Kidung Agung itu begini. Gereja Tuhan itu doanya adalah sampai melekat di hati Tuhan. Cintanya jemaat itu melekat di hati Tuhan dan di lengannya. Di hati dan di lengan, ya, betul? Di hati dan lengan. Hati itu bicara cinta, lengan itu bicara kekuatan. Artinya kita itu harus ada sampai dalam hubungan dengan Tuhan yang berhubungan dengan cinta yang melekat, yang menghasilkan kekuatan. Nah, untuk orang bisa mencintai sampai lekat itu, beberapa kita memang, ya ini khususnya yang masih muda-muda, kalau mencintai itu pengennya yang dicintai sempurna. Semuanya tidak ada yang salah, baru cintanya sempurna, begitu. Tapi cinta yang sempurna itu tidak melihat wajah. Cinta itu mengalir dari Tuhan. Nah, untuk kita, saya percaya kita harus belajar untuk mencintai Tuhan sampai melekat. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus mencintai Tuhan sampai melekat? Satu-satunya sumber kehidupan kan Tuhan. Jadi kita harus sampai melekat, istilahnya itu sampai nempel dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepas, tidak bisa dibuang. Itu maksudnya tentang meterai. Dari mana kita tahu sesuatu bisa lepas atau tidak? Ada tenaga yang menarik. Ada kerusuhan di sana, ada kekacauan di sana. Itu pentingnya, sekalipun saya tidak bermaksudkan bahwa pencobaan itu harus kita doakan datang. Pencobaan ini penting untuk membuktikan iman kita, cinta kita ini melekat atau tidak. Kalau Anda mencintai Tuhan hanya karena berkat-Nya, karena kebaikannya, nanti marah kalau Tuhan izinkan kita ada di padang gurun. Marah kalau kita diizinkan mengalami yang tidak baik. Kita mencintai Tuhan Yesus itu dalam keadaan apapun juga. Itu kalau dalam suami istri, itu sampai ada janji nikah ya. Mencintai dia dalam suka dan duka. Apalagi ya, siapa yang sudah pernah menikah? Suka duka, sakit, miskin, ya sampai tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Itu janji di depannya hamba Tuhan. Kenyataannya itu haleluya 12 kali itu. Sedikit aja suaminya tidak baik sudah marah, istrinya tidak baik marah, begitu ya. Setorannya kurang marah, isinya marah-marah saja. Itu janji itu harus diingat oleh yang sudah menikah. Haleluya. Nah, ini mengingatkan cinta kita kepada Tuhan itu sampai kuat seperti maut. Apa sih maksudnya? Harus ada ujian memang. Memang harus ada pencobaan memang. Harus ada yang menggoyang-goyang. Harus ada yang menarik-narik begitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini bicara apa sih? Ini bicara kalau teman-teman mengasihi Yesus. Kadang-kadang Anda diizinkan kekurangan. Ya. Kadang-kadang Anda diizinkan menghadapi jalan yang buntu. Kadang-kadang Anda menghadapi di mana orang tidak baik kepadamu. Ya, apalagi kita mengalami seperti minggu lalu ada fitnah, ada kekejaman. Bagaimana dengan hati kita? Ya, Anda yang bekerja rasanya kok kerjaku nggak dihargai seperti seharusnya. Ya. Anda yang mengasihi tidak menerima bagian dari kasih yang kau berikan. Ini bagian-bagian yang akan menguji tingkat iman.
Aku sudah berdoa, aku sudah melayani. Yang kuterima bukan pujian. Kalau Anda ingin menerima pujian, itu salah itu. Adakah seorang pelayan yang menyediakan makanan kepada tuannya, terus tuannya dan dia menuntut penghargaan? Jawabannya tidak. Hamba itu tugasnya memang untuk melayani. Mau makanannya nggak dimakan, atau dipuji nggak dipuji, itu tugasmu. Jadi saya ajak kita semua, Anda yang melayani Tuhan, itu karena cinta. Bukan harus menunggu Tuhan memujimu. Karena itu saya alami. Saya melayani ditolak, saya melayani diomongin, saya melayani bahkan difitnah, itu saya alami. Apa saya berhenti? Tidak. Saya cinta kepada Yesus dan saya melayani, itu adalah panggilan. Itu akan membuktikan cinta saya kepadanya. Amin. Lukas 17, yuk kita baca ayat itu. Ini penting buat kita. Manusia ini selalu menuntut penghargaan, pujian, sanjungan. Itu manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di dalam Yesus mestinya sudah keluar dari keadaan itu. Anda rela sampai remuk, sampai hancur, berdarah-darah, disakiti. Sampai bahasanya itu apa? Nggak bisa lagi sakit hati. Jadi kalau jemaat yang suka sakit hati itu nggak punya cinta yang sejati itu. Karena cinta yang sejati itu nggak punya sakit hati. Ya, betul ya. Suami-suami sakit hati sama istrinya sampai berkepanjangan. Wah, cintamu nggak tulus tuh. Sebaliknya ya, sama Tuhan juga begitu. Yuk baca dulu. Lukas 17 ayat 7. Yuk sama-sama kita baca. Ayat 10. 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, Ya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? ya, Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. ya. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami. Haleluya. Itulah hamba. Itulah pelayan. Itulah bukti cinta. Jadi di zaman itu ditulis ayat itu di Israel sana masih ada perbudakan. Ada budak-budak, ada hamba-hamba yang memang tidak punya hak lagi. Dia harus kerja. Kita ini sebenarnya kan di hadapan Tuhan tuh seperti hamba ini. Karena Alkitab berkata, karena dosa kita ini sesungguhnya sudah mati. Bapak Ibu Saudara harus tahu kebenaran, dasar kebenaran di dalam Injil. Yang berkata bahwa hidup yang kita punya ini karena anugerah. Ada yang bilang amin. Hidup kita ini karena anugerah, kasih karunia yang diberikan di dalam penebusan melalui kematian Tuhan Yesus. Kita ini sudah mati, seharusnya sudah mati. Kita dihidupkan karena anugerah. Jadi kita dengan hidup itu kita sudah bersyukur. Anda punya berkat yang jauh lebih hebat daripada sekedar pujian. Anda punya berkat yang lebih hebat daripada sekedar disanjung, dicintai manusia. Tuhan akan menyediakan tempat yang mulia di kediamannya di mana itu? Yerusalem baru, Yerusalem surgawi. Di sana semua yang indah sedang siapkan buat kita. Itu pandangan kita. Jadi daging kita ini sudah harus disalibkan. Jadi teman-teman yang masih yang masih mudah emosinya, jiwanya terganggu, tersinggung, tersakiti dengan semua hal-hal yang terjadi di bumi ini. Ini Anda harus memberi sampai mati betulan. Sampai memang, ya. Kalau kita ini kalau biasa sakiti kan biasanya marah. Alkitab berkata bahwa puncak kekristenan itu adalah mati bersama dengan Yesus. Itu dikerjakan dalam baptisan air. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Kita dimatikan setiap hari. Sampai memang akhirnya tidak ada lagi. Respek kita ya sudah. Mau diapain ya sudah. Kalau Tuhan izinkan ada yang baik buat saya.
Itu nanti buahnya ada di Yerusalem surgawi. Nah, inilah ujian pencobaan yang membuktikan cinta kita kuat seperti apa. Kalau cintanya kuat seperti maut, ya judulnya adalah cinta kuat seperti maut. Artinya cinta itu tidak bisa dipisahkan kecuali kematian. Meterai itu tidak bisa dibuka. Jadi pemandangan kita di dalam Kidung Agung 8 ini adalah kita itu harus ditaruh di hati Tuhan seperti meterai. Lengket betulan. Cinta Yesus dan cintaku itu lengket betul dan tidak bisa dipisahkan lagi kecuali kematian. Nah, kalau orang membekali pikiran dan hati perasaan seperti ini, kita tidak akan menderita di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, dimanapun Anda berada, Anda akan enjoy. Anda punya teman yang baik samamu, kau sukacita. Punya teman yang jutek, kau sukacita juga. Punya teman yang murah hati, senang. Punya teman yang suka mengkritik, senang juga. Kenapa? Gak terpengaruh lagi dalam diri kita. Nah, kalau masih suka disakiti dan cerita, sakit. Ya, saya kemarin menegur salah satu orang yang berkata saya begini. Kalau disakiti orang itu jangan cerita. Berhenti, saya bilang. Kalau Anda disakiti orang dan cerita terus dan cerita terus dan cerita terus, membuktikan bahwa engkau sakit hati. Makin engkau cerita, makin menyakiti dirimu, makin menyakiti banyak orang. Itu dosa yang serius, membuat dirimu makin sakit, diri orang lain makin sakit. Dan biasanya orang yang disakiti itu banyak cerita sama orang. Cerita terus. Itu artinya ada kemarahan dalam dirinya. Itu masih daging. Cintanya nggak bisa melekat. Ya, khususnya ini misalnya, cinta melekat kita itu yang paling mudah kan dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, keluarga ini memang, tapi keluarga itu tetap keluarga loh. Satu kali kita doakan mereka balik, cinta mereka akan dekat dengan kita. Jadi kita ini juga bertobat karena keluarga. Satu orang terima Yesus, memenangkan keluarganya yang lain. Cinta yang suka kuat tuh di keluarga. Anda nggak bisa benci keluargamu karena satu kali itu darah dagingmu juga. Nah, orang-orang yang cinta kepada Yesus itu lebih dari itu sebenarnya. Siapa yang nggak pernah disakiti oleh keluarganya? Atau orang yang melahirkanmu? Semua kita pernah disakiti. Tapi ingat, kalau dagingmu masih bisa disakiti, itu artinya kita masih manusiawi. Kasih Yesus belum melekat di dalam hati kita. Mau penuh dengan kasih Yesus dalam diri kita? Iya, karena kenyataannya begini. Masalah ada, persoalan ada, kekacauan ada, yang tidak baik ada, semua ada di situ. Yang orang tua lihat anak-anak yang tidak baik, ya, yang orang anak-anak lihat orang tua gak baik, ada, semua ada potensi yang tidak baik. Tapi orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, itu matanya tidak akan dibutakan oleh keadaan sekelilingnya. Mau kamu menghalangi, mau kamu berbuat jahat sama aku tetap cinta Yesus. Aku tetap melakukan yang benar. Ini yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-6 ini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Tempat kita itu ada di dalam hati Tuhan. Ada di tempat yang kudus, yang suci, yang mulia. Kita ada di sana. Karena kalau mencintai Tuhan itu memang kita harus belajar tulus, ya. Tidak macam-macam, tidak nuntut. Ya, saya mau ceritalah Bapak Ibu Saudara. Cinta saya sama Tuhan ini nggak bisa diomongin. Tapi proses hidup membuktikan. Pelayanan saya berpuluh tahun itu keadaannya tidak baik. Saya pernah protes sama Tuhan begini. Siapa yang tinggal di Mandala? Coba angkat tangan. Saya datang pertama di Mandala tahun 97. Tinggal di Belibis Raya yang setiap hujan banjir sampai selutut. Bapak Ibu Saudara, kami satu rumah banyak hamba-hamba Tuhan. Uang masuk 1 bulan 350.000. Keadaan kami lama miskin sampai dulu tim-tim yang lama itu untuk bisa makan saja. Ada satu ibu-ibu yang pergi ke hamba, bilang sama Tuhan, pergilah kamu ke pasar, pajak. Nanti masak ya bagi 2. Saking miskinnya. Dan keturunan miskin itu sampai ke saya. Pelayanan di Medan ini miskin. Serius. Ngontrak rumah susah. Ya Bapak Ibu
Jadi tidak punya apa-apa kita. Terakhir teman-teman yang tahu kita tinggal di Gang Rahmat. Itu kalau hujan kami tidak bisa membetuli lagi. Tukangnya pun tidak bisa. Yang punya rumah nggak bisa. Bang David bilang, Pak dibanyakin aja embernya Pak. Kenapa? Di mana-mana bocor, kasur bocor semua tidak bisa diatasi. Dapurnya tahu seperti itu. Itu ujian berpuluh tahun Bapak Ibu Saudara. Teman-teman lama di sini tahu seperti apa kehidupan ini. Masalah, persoalan, segala macam tidak akan pernah bisa meninggalkan, tidak bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Jadi ini adalah hati yang melekat, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, sampai ada hasilnya. Pertanyaannya begini, kan Pak, kalau pergi pelayanan ke tempat lain kan sama-sama melayani Tuhan. Oh iya. Tapi saya belajar komitmen. Bapak Ibu, komitmen itu penting. Orang komitmen itu dibuktikan dengan banyak hal yang tidak baik dan kita masih ada di sana. Haleluya. Percaya kalau kita ada di sana, satu kali berkat Tuhan akan sampai di situ. Ya, saya selalu gambarkan begini. Bapak Ibu pernah lihat orang deres karet? Pohon karet? Ya, apa deres karet itu? Ya des kan? Des karet selalu di bawahnya ada mangkok, begitu. Jadi pada waktu saya lihat seperti itu, Tuhan itu bicara serius kepada saya. Coba lihat, mangkoknya kan berhenti di situ. Apa jadinya kalau mangkoknya jatuh atau mangkoknya jalan-jalan? Getahnya akan berhamburan. Engkau harus tetap ada di tempatmu sampai kapanpun. Karena satu kali tetesan-tetesan ini akan memenuhi tempatmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima apa yang baik, itu harus memerlukan sebuah bukti ujian hatimu, cintamu kepada Yesus. Termasuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Jadi mengerjakan cintanya kepada Tuhan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu harus dibuktikan sampai melekat seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan karena kalau enak ya aku mau, kalau nggak enak ya nggak mau. Ya, kalau aku dikasih kesempatan dipuji ya oke, kalau enggak ngapain? Itu kan cinta sejati. Cinta sejati itu baik tidak baik tetap cinta. Jadi kita boleh nyanyi amin, tapi keadaan akan menunjukkan, membuktikan kita teruji atau tidak. Tapi saya percaya, saya teruji, istri saya teruji, Om Karis teruji, kita semua akan teruji. Ya, ada roh kesetiaan di sini. Saya teruji puluhan tahun. Tidak ada yang baik, tidak ada yang kita dapat. Kan baru sekarang aja teman-teman yang lihat kita punya gedung seperti ini, ada mobil pakai, dulu tidak ada. Pinjam kalau ada, ya semua tidak baik. Tapi kita belajar, bukan itu yang kami cari. Kami mau melekat di hati Tuhan. Kami mau melekat di tangan Tuhan. Satu kali yang baik pasti akan datang. Ini orang-orang yang mau teruji. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah 5-10 tahun di tempat ini, Anda harus melihat visi ini. Gereja ini bukan gereja hiburan. Ini seneng, dapat sukacita, bahagia. Kalau sedikit tidak enak, nggak mau. Itu gereja hiburan, cocoknya di bioskop sana. Yesus datang ke bumi itu tidak menerima yang baik, Bapak Ibu Saudara tahu. Mestinya Yesus datang dari surga itu kan dipuji, disembah. Apa yang dialami? Selama pelayanannya di bumi, dia mengalami banyak yang tidak baik. Tapi Yesus tetap melakukan yang terbaik dan dia tetap sebagai dirinya, sebagai Yesus yang datang dari surga. Itu teruji. Itu cintanya seperti kuat seperti maut. Ayo saudara-saudara, teman-teman yang belajar mencintai Tuhan, belajar mencintai pekerjaan-pekerjaan Tuhan, belajar mencintai keluarga, belajar mencintai pekerjaannya di mana kita ada, jangan terganggu dengan keadaan yang tidak baik. Cinta akan mengubah yang tidak baik itu menjadi baik. Cinta itu luar biasa. Jadi kalau kita ini hanya bergaul sama orang yang sayang sama kita, itu bukan cinta sejati.
Bergaul dengan yang mengasihiku, kumpul sama orang yang mengasihi, yang menerimaku, itu nggak bisa. Ya memang untuk orang yang baru bertumbuh, yang baru mengenal Yesus, itu penerimaan penting. Tapi yang sudah 5 tahun, 10 tahun ikut Yesus, itu Anda harus melekat kepada Yesus, sekalipun keadaannya tidak baik sekalipun. Ya, jadi minggu yang lalu ada ayat firman Tuhan kan di Yoel, berkata apa? Di depan ada api, di belakang ada api. Ikut Yesus, ikut Tuhan tuh memang ada di dalam api. Banyak masalah. Tapi akhirnya kalau menang ada banyak kesaksian, toh. Nah, hidup ini adalah cerita tentang keindahan bersama Tuhan. Masih ingat ayatnya? Ada di Yoel. Ya. Yoel itu cerita begini. Di depan ada api. Di belakang ada api. Nah, tapi api yang di depan tuh, di depannya lagi adalah Taman Eden. Tapi di belakangnya lagi adalah padang gurun. Yoel 2 ayat 3. Ya, bisa lihat ya, Yoel 2 ayat 3. Posisi kita ini memang di tengah-tengah api, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada di api. Tapi Sadrak tidak terbakar. Iya kan? Malah dikatakan orang-orang, yang masuk ke dalam api kan ada 3. Kenapa ada 4? Gitu. Karena waktu kita di dalam api, pengujian, pencobaan itu ada Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya. Yuk, sama-sama kita baca. Yoel 2 ayat 3. 1, 2, 3. Di depannya ya berkobar. Taman Eden. Ya. Tidak ada yang bisa terluput. Jadi kalau kita ikut Tuhan ini pilihannya maju, bukan mundur. Sama-sama ada api. Cinta kita kepada Yesus itu adalah api. Maksud saya diuji oleh api. Karena mundur pun juga api juga. Cuma api yang di depan ini hasilnya adalah Taman Eden. Taman Eden itu kan bicara di mana Adam dan Hawa tinggalkan. Artinya keindahan di sana. Tapi kalau kita mundur, mengundurkan diri, gagal, hasilnya apa? Padang gurun. Makanya orang-orang yang disakiti, orang-orang yang diuji, orang-orang yang mengalami yang tidak baik dalam hidup ini dan kemudian mengundurkan diri, hasilnya malah makin tidak baik. Padang gurun hatinya, sakit hatinya itu sepadang gurun. Kalau lihat hatinya gersang, panas, gampang panas hati, gampang tersinggung, gampang baper, itu adalah padang gurun hasilnya. Ya, terkenal di sini tuh baper, terbawa perasaan. Perasaannya dominan. Kita di dalam Tuhan ini satu waktu perasaan kita ini sudah nggak terlalu berguna. Perasaan kita hanya satu saja, cinta Yesus. Perasaan Kristus ya. Kenapa? Kalau perasaan kita ini, menderita hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Perasaanmu dan perasaanku itu seringkali tidak membuat kita bahagia. Makanya pakailah perasaan Kristus. Contoh lah ya. Kalau perasaan kita nggak bahagia itu, lihat orang di depan bajunya nggak cocok. Baju nggak cocok ini sur. Itu udah terganggu dah. Nggak bahagia. Ya. Ibadah hujan, becek-becek, terganggu nggak bahagia. Ini perasaan manusia. Haleluya. Ayo kita bangkitkan hidup kita ini. Hidup ini milik Yesus. Yesus ada dalam diri kita. Kita di dalam Yesus. Kita diuji, dimurnikan. Cinta kita melekat. Yang tidak dapat berubah atau dipisahkan oleh keadaan apapun juga. Kenapa? Karena jujur kesulitan kehidupan di bumi ini tidak akan pernah hilang. Sampai hari ini, siapa yang sudah pensiun dengan kesulitan? Siapa yang 1 minggu ini tidak mengalami kesulitan apapun dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Jangankan sama orang, maaf ya. Yang ke belakang saja, BAB susah, itu udah menderita. Ya kan? Ada yang 2 hari gak bisa buang, itu ya. Menderita, apalagi kalau angin gak keluar. Menderita lagi. Jadi hidup ini memang isinya banyak hal yang tidak baik. Tapi bagaimana cara kita menghadapi itu bersama Yesus? Semua bisa ditangani, diselesaikan, dan kita tetap bisa mengasihi Tuhan dan menjalani hari-hari yang kita
Iya, kita miliki, diberikan Tuhan kepada kita. Di bumi ini sama aja, mau di kampung, di kota, di Jawa, di Sumatera, di sana ada setan, ada iblis, ada penderitaan. Satu-satunya yang tidak ada penderitaan di mana? Di surga. Tidak ada tempat yang aman, dan juga tidak ada orang yang memberi aman sepenuhnya pada diri kita. Hanya cinta kepada Yesus yang membuat aman. Jadi itulah bangun cinta itu melekat sampai apapun. Ya, mau keadaan berubah tidak baik, mau sehat, mau tidak sehat, ya kita tetap mencintai itu. Jadi coba kita kembali kepada Kidung Agung. Taruh aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ya, nyala api Tuhan yang memurnikan. Cinta itu sampai ayat 7. Coba lihat. Ayat 7, apa dikatakan? Air yang banyak tidak bisa memadamkannya. Berarti cinta itu apinya seperti yang apa ya? Betul-betul membara. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Dulu banyak orang yang jatuh cinta pakai ayat ini. Wih, cintaku kepadamu, Surti, tidak bisa dipadamkan oleh sungai. Ya. Tidak bisa dihangutkan oleh sungai-sungai. Cintaku kepadamu, Surta, tidak bisa dipadamkan oleh air yang banyak begitu. Ini gombalnya anak-anak muda. Ada itu? Ya, itu zaman saya mungkin ya. Zaman sekarang itu gombalnya nggak begitu lagi. Tapi Alkitab berkata memang cinta yang sejati itu tidak bisa dipadamkan oleh apapun juga. Coba berkata, Tuhan, cintaku tak bisa dipadamkan oleh apapun juga. Oh Yesus, aku cinta kepadamu. Haleluya. Tuhan berkata, mantap. Orang sini bilang mantul katanya. Aku bilang mantul itu apaan sih? Ternyata mantap, betul. Iya, waktu ngomong mantul, waktu ngadepi api. Ya, mental. Waktu menghadapi api, oh Tuhan, kenapa ada api di sini? Kenapa ada orang jahat di sini, Tuhan? Kenapa ada orang tidak baik di sini? Padahal dia termasuk yang tidak baik juga, ya kan? Hidup itu harus kita terima. Hanya Yesus yang dapat menciptakan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itu hanya kasih Yesus. Apa itu? Ketika hati kita melekat dengan Tuhan. Teman-teman yang doa-doanya terganggu karena COVID ini dan berbagai kelemahan, ayo bangun lagi hatimu dengan Tuhan. Hanya Yesus yang membuat kita indah. Hati kita ini kalau bersama Yesus indah luar biasa, ya. Kalau lagi penuh cintanya kepada Yesus, mau makan pakai sambal ikan asin seminggu pun, haleluya. Oh haleluya, darah tingginya naik ikan asin terus, ya. Kalau orang yang lagi penuh cinta itu tidak terganggu dengan apa-apa, kuat melekat kepada Tuhan. Saya percaya kita akan aman di bumi ini karena kita punya Yesus. Haleluya. Aman bukan karena rumahmu tidak bisa dijebol maling. Aman bukan karena dompetmu disimpan di kantor polisi. Aman bukan karena uangmu ada di bank. Sekarang di bank macam-macam ya. Uangmu tiba-tiba bisa hilang. Apalagi di bawah kasur. Ya. Saya punya cerita lucu sekali. Ini lucu nih, kalau tertawa silahkan ya. Saya melayani satu ibu-ibu yang pekerja keras. Nenek-nenek nih. Dia jualan sayur, buah-buahan gitu. Dia simpen uangnya di rumah itu, suaminya bisa tahu. Suaminya penjudi. Mau ditaruh di bawah kasur, ketemu. Ditaruh di antara bumbu, ketemu. Di antara piring-piring, hilang. Saya lihat, berarti ini spy, spy ini betul suaminya ini ya. Dia hebat, bisa mencium di mana uang berada. Jadi nenek ini mengeluh kepada kami, sia-sia kerjaku. Kenapa? Semua uangku diambil sama suamiku untuk main judi. Serunya dia bisa tahu dimanapun uangnya ditaruh. Saya lupa waktu itu bilang begini, kalau nggak titipkan aja sama aku. Ya, kalau titip sama aku kan hilang sekalian kan. Nah sekalian kita beli lontong begitu maksudnya.
Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang aman di bumi ini. Hanya Yesus dan cintanya yang membuat kita aman. Oleh sebab itu mari melekat dengan Tuhan, cinta kita. Jangan melekat dengan dunia ini. Jangan melekat dengan apapun juga, uangmu, apa. Itu jangan terlalu melekat di sana. Melekatlah cintamu kepada Yesus. Ya, teman-teman yang punya barang berharga, hatinya melekat di sana. Nanti tiba-tiba bisa hilang itu. Ya, punya sahabat yang sangat baik gitu, tiba-tiba dia yang bikin kacau. Itu harta nggak bisa kita taruh di mana-mana kecuali kepada Tuhan. Anak-anak muda, sudah menaruhkan hatimu di tempat yang tersedia? Mau ku taruh di mana, berdiri mana, cewek mana yang bisa nampung hatiku nih? Coba nih. Ada yang baju merah, coklat, hitam, wah yang mana yang cocok ini? Kira-kira. Tapi kulihat nggak ada yang cocok sama aku ini. Semuanya jutek-jutek. Mestinya orang yang cinta Yesus itu kan lembut. Ya, wajahnya lembut, suaranya lembut. Supaya ada cinta yang ditaruh. Banyak cewek-cewek pengen dapat suami yang lembut. Tapi dia di sini gak lembut. Justru itu Pak, karena hatiku gak lembut, aku cari suami yang lembut. Iya, supaya bisa kau tokoi kan. Supaya kamu bisa berkuasa atas dia kan. Enggak Pak, supaya dia sayang melengkapi diriku Pak. Gitu. Sama juga suami-suami yang gitu, suami-suami yang boros gitu, cari istri yang pelit. Ya, supaya awet uangnya. Ya, ini doa-doa yang aneh-aneh ini ya. Jadi tidak bisa menaruhkan hatinya. Kalau cewek-cewek, anak-anak muda, ayo anak-anak muda yang sudah mulai mau menaruhkan hati ini, kalau kamu nggak bisa menaruhkan hatimu sendiri, suruh Tuhan menaruhkan hatimu di mana seharusnya. Ngerti maksud saya? Sebab di mana hatimu berada, Tuhan ada di sana, mengubah keadaan menjadi indah. Luar biasa. Ya kan? Kalau hatimu cinta Yesus, tiba-tiba ditaruh di tempat yang gak pas, wah cinta Yesus dia. Tapi jangan, kalau gitu boleh Pak, ditaruh di sana Pak, yang belum cinta Yesus. Kan dibilang tadi jangan kamu yang naruh. Nanti kamu taruh di jalan-jalan sana, dimakan ayam. Biar Tuhan yang menaruh hatimu, dan itu indah bersama dengan Tuhan. Oke, jadi hari ini masih dalam suasana kita memang harus dan masih mengalami ujian pencobaan selama di bumi ini. Tapi wahyu tadi luar biasa, ya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, katanya kita pasti diberi kemenangan. Kalau cintamu kepada Yesus itu melekat kuat, tidak terpisahkan oleh apapun juga, dimanapun engkau berada, engkau akan bahagia. Dengan siapapun kau akan bahagia. Semua yang kita kerjakan baik-baik saja, karena Tuhan menciptakan itu menjadi baik-baik saja. Haleluya. Jadi hari ini, ayo kita berdoa supaya hati kita melekat dengan Yesus. Cinta kita melekat sekuat-kuatnya, tidak bisa dipisahkan. Amin. Sama-sama amin. Itu akan membuat kita bahagia, kita indah, kita menikmati apa yang baik dimanapun kita berada, dimanapun. Semua akan baik-baik kalau cinta kita dengan Yesus baik-baik, ya kan? Jadi hari ini saya rindu supaya berdoa cinta kita melekat dengan Tuhan, sehingga dimanapun kita ada, apapun yang kita alami, itu akan menjadikan kita juga tetap baik-baik saja di dalam Tuhan. Mari tutup Alkitab kita. Kami berdoa, Roh-Mu menolong kami semuanya, untuk kami tetap melekat kepadamu Tuhan Yesus. Beri keberanian kami melepaskan semua keakuan kami, keadaan manusiawi kami, tuntutan-tuntutan manusia lahiriah kami, perasaan manusiawi kami. Biarlah kami dapat menanggalkannya supaya kami bisa melekat di dalam hatimu. Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua kami, berkati firman-Mu, Roh Kudus bekerja terus di hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati.